Kamar nomor 13. Aku memiliki seorang teman yang kukenal semenjak kuliah. Namanya Via. Kami bisa dekat karena kami sering melakukan perjalanan wisata bersama. Ini adalah cerita tentang Via. Ketika tahun ketiga perkuliahan, kami merencanakan untuk pergi ke sebuah desa wisata. Kami berencana untuk tinggal selama 4 hari 3 malam. Perjalanan kami menggunakan pesawat. Karena tempat yang akan kami kunjungi berada di pulau yang berbeda. Di pesawat, Via terlihat sangat antusias. Membuatku juga tidak sabar untuk segera sampai. Ketika kami sampai, kami segera mendatangi penginapan yang akan kami tempati. Sebuah hunian yang terdiri dari beberapa kamar yang terpisah antara kamar satu dengan yang lain. Aku menempati kamar hunian nomor 11. Via menempati kamar hunian nomor 13. Kami punya waktu sekitar 4 jam sebelum makan malam. Kami menghabiskan waktu dengan berkeliling, mengunjungi tempat-tempat yang letaknya tidak jauh dari penginapan kami. Sebelum kami pulang, kami mampir ke sebuah bar dan membeli beberapa gelas bir. Ketika jam makan malam, kami kembali ke penginapan untuk menikmati makan malam. Kami mencoba beberapa macam makanan tradisional yang belum pernah kami makan sebelumnya. Dan kami kembali minum beberapa gelas bir. Malam itu, Via kembali ke kamar terlebih dahulu untuk beristirahat. Sepertinya Via langsung tertidur ketika dia kembali ke kamar. Namun keesokan harinya, ketika kami bertemu di kafetaria untuk sarapan, Via terlihat kurang sehat. Matanya merah dan terlihat lingkaran hitam di bawah matanya. Wajahnya terlihat pucat, seperti kurang tidur. Bahkan ketika sarapan, Via makan sangat sedikit, jauh lebih sedikit dari biasanya. Aku cukup khawatir dan bertanya apa yang dia rasakan saat itu. Vi, kamu kenapa? Semalam aku ngalamin hal aneh. Hal aneh? Via mengangguk kecil dan melanjutkan ceritanya. Tadi malam aku bangun gara-gara dadaku terasa panas. Saat itu masih gelap, jadi aku tahu itu masih malam. Pas aku mau bangun untuk ngambil air, aku gak bisa bangun. Badanku kaku semua. Mendengar cerita Via, sejenak aku berpikir, mungkin yang dialami Via adalah yang dinamakan ketindihan. Habis itu, ada seorang yang duduk di tempat tidurku. Aku pikir itu kamu. Aku memanggil, tapi suaraku juga gak bisa keluar. Makin aku coba ngeliat buat cari tahu itu siapa, sosok itu malah semakin gak kelihatan. Terus
Akhirnya sosok itu menghilang. Dadaku juga udah gak terasa panas lagi. Mendengar ceritanya cukup membuatku takut. Namun aku berpikir, mungkin Via hanya merasa lelah. Lagi pula, semalam kami cukup banyak meminum alkohol. Hari itu kami memilih beristirahat dan menunda beberapa rencana kami. Ketika sore hari, Via sudah kembali terlihat seperti biasa dan membuatku cukup tenang. Dan ketika malam datang, Via tidak ingin tidur di kamarnya dan ingin tidur bersamaku. Kami memindahkan kasur dari kamar Via ke kamarku dan kami pun tertidur. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tidur. Hingga aku terbangun oleh suara seseorang yang menggedor pintu kamar. Diikuti dengan suara seorang perempuan yang memanggil namaku sambil menangis. Ketika aku hendak membangunkan Via tidak ada di tempatnya. Aku mulai panik. Mengetahui Via tidak ada dan ada seseorang yang berusaha untuk masuk. Butuh waktu beberapa menit hingga aku sadar bahwa perempuan yang berada di luar adalah Via. Aku membuka pintu kamar yang masih terkunci dari dalam. Via langsung memelukku sambil menangis. Aku mencoba menenangkan Via. Cukup lama, hingga akhirnya Via kembali tertidur. Ketika pagi, Via jauh terlihat kurang sehat dibandingkan kemarin. Vi, kamu gak apa-apa kan? Semalam kamu kenapa? Tanyaku ketika kami sedang sarapan. Namun Via tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Aku tidak mau menanyakan lebih jauh. Aku menunggu saat Via mau menceritakannya. Namun, tentu saja begitu banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Kenapa malam itu Via bisa berada di luar kamar, sementara kamarku masih terkunci dari dalam? Apa yang dilakukan Via di luar kamar? Kemana dia malam itu? Aku akan mencoba menanyakannya ketika kami pulang nanti. Hari itu, aku mengusulkan untuk kembali beristirahat. Aku lebih khawatir dengan kesehatan Via daripada harus memaksakan untuk mengunjungi setiap tujuan yang ada dalam rencana wisata kami. Namun Via menggelengkan kepala. Ada satu tempat yang pengen aku kunjungi, ucapnya dengan nada lemah. Aku menyetujuinya. Kurasa Via tidak ingin menyesali perjalanan itu. Kami berangkat sekitar jam 10 pagi. Ketika kutanya tempat yang ingin Via kunjungi, dia tidak menjawab apapun. Aku hanya mengikuti arah dia berjalan. Via berjalan ke arah hutan yang tidak jauh dari penginapan.
Kukira Via ingin mengunjungi salah satu tempat yang ada dalam daftar perjalanan kami. Namun, kami hanya berjalan semakin dalam memasuki hutan. Via berjalan seolah dia tahu seluk-beluk hutan yang kami masuki. Kami terus berjalan hingga terlihat sebuah rumah tua. Aku yakin rumah itu sudah tidak dihuni siapapun. Vi, tempat apa sih ini? Via masih tidak menghiraukanku dan mulai memasuki rumah itu. Aku gak mau masuk situ, ujarku. Via sudah berada di dalam rumah itu. Aku sudah tidak dapat melihatnya lagi. Udara di sana terasa dingin dan lembab. Aku tidak bisa berhenti ketakutan. Aku ingin segera pergi dari sana. Namun aku tidak mungkin meninggalkan Via. Butuh waktu lama hingga aku membulatkan tekadku untuk masuk dan mengajak Via pulang. Aku pun memasuki rumah itu. Suasana di dalam rumah itu jauh menyeramkan. Aroma lembab membuatku tidak dapat bernafas dengan leluasa. Bagaimanapun juga, aku ingin segera pergi dari sana. Berulang kali aku memanggil nama Via sambil melihat setiap kamar yang ada. Namun, tidak ada jawaban. Hingga aku membuka sebuah kamar. Via sedang duduk di sebuah tempat tidur sambil tersenyum. Seketika, bulu kudukku berdiri. Sebelumnya Via terlihat kurang sehat. Namun Via yang ada di depanku tampak bugar dengan senyum yang lebar di wajahnya. Vi, ayo kita pulang. Ayo. Via menjawabku dengan sangat lembut dan berdiri, lalu berjalan keluar. Entah kenapa, aku merasa yang ada di depanku bukan Via. Kami kembali ke penginapan. Via masuk ke kamarnya, kamar nomor 13, dan langsung tertidur. Via yang sebelumnya sangat takut dengan kamar nomor 13, tapi kali ini dia sendiri yang memilih masuk ke sana. Via keluar ketika ku panggil untuk makan malam. Via benar-benar tidak terlihat seperti Via. Dia banyak tersenyum, tapi lebih pendiam dari biasanya. Jika aku harus menggambarkannya, Via yang kulihat lebih anggun dari Via yang kukenal. Ketika selesai, Via kembali ke kamarnya. Aku khawatir dengan keadaan Via. Tapi aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Aku mencoba memastikan keadaannya ketika aku hendak tidur. Vi, ayo tidur di kamarku, ajakku. Via sedang duduk di tempat tidur. Aku tidak tahu sejak kapan dia duduk seperti itu. Enggak, aku di sini aja.
balasnya. Ya udah aku tidur ya. Besok kita berangkat pagi. Malam itu adalah malam terakhir. Besok kami pulang. Aku harap malam itu tidak terjadi apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi karena aku takut terjadi apa-apa pada keberangkatan kami. Via, kamu udah bangun? Tanyaku sambil mengetuk pintu kamarnya. Masuk aja. Jawabnya. Aku membuka pintu kamarnya. Seketika, bulu kuduku kembali berdiri. Kakiku lemas. Aku sangat ketakutan. Via sedang duduk di tempat tidurnya. Posisinya sama ketika aku melihatnya semalam. Aku yakin Via tidak bergerak sedikit pun dari tadi malam. Seketika aku teringat dengan cerita Via pada malam pertama. Saat Via sedang tidur, dia melihat sosok yang duduk di tempat tidurnya. Aku sangat ketakutan. Tapi aku tetap harus pulang bersamanya. Ayo Vi, kita makan terus berangkat. Via mengikutiku. Kami sarapan dan menuju bandara. Dan kami melanjutkan perjalanan pulang kami. Kami pun tiba di tempat asal kami. Semenjak saat itu, aku jarang berinteraksi dengan Via. Aku merasa Via bukanlah Via yang kukenal. Meskipun keluarga ataupun teman-teman kami yang lain sepertinya tidak menyadari perubahan Via. Sekitar 3 atau 4 tahun setelahnya, aku saat itu sudah bekerja. Aku bertemu dengan seorang teman yang tertarik dengan hal mistis. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami bersama Via. Dia sangat antusias mendengar ceritaku, bahkan mengajakku untuk kembali ke tempat itu. Awalnya aku tidak mau, karena aku masih merasa takut. Namun akhirnya temanku berhasil meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Kami kembali ke tempat itu. Hal pertama ketika kami sampai adalah mendatangi hunian tempat kami menginap dulu. Kami hanya menyewa 1 kamar. Kami mendapat kamar nomor 8. Sebelum kami sampai di kamar kami, temanku pergi mencari kamar nomor 13. Mana kamarnya? Ujarnya. Iya, di pojok situ sebelah kamar nomor 11. Gak ada. Aku berlari kecil untuk melihatnya. Benar yang dikatakan temanku. Di sana hanya ada kamar nomor 11 dan kamar nomor 12 yang berada di seberang. Dulu di sini kamarnya, ujarku. Temanku yang masih penasaran menanyakan tentang kamar nomor 13 ke pengelola tempat penginapan. Namun jawabannya kembali membuatku takut. Nggak ada, Bu. Dari dulu di sini hanya ada 12 kamar.